Havana Darkness 2018 adalah sebuah film yang menceritakan tentang 3 orang sahabat yang melakukan perjalanan ke Havana di Kuba untuk menyelidiki asal mula dari naskah misterius. Konon katanya, naskah tersebut dicatat oleh novelis Amerika yang begitu populer bernama Ernest Hemingway. Namun penyelidikan mereka malah membuat mereka bertiga didorong ke sebuah permainan kucing dan tikus yang begitu mengerikan. Nah, apakah mereka akan selamat? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini diawali memperlihatkan wanita terluka parah berusaha meminta pertolongan. Namun seorang pria misterius berpakaian rapi lengkap membawa 9 golok datang untuk membunuhnya. Pada adegan selanjutnya mengisahkan kehidupan dari 3 sahabat baik bernama Carlos, Karen, dan John. Di hari itu, John dan Karen berkunjung ke rumah Carlos untuk memberi kejutan sekaligus ucapan selamat di hari ulang tahunnya. Carlos sendiri berprofesi sebagai seorang penulis. Saat ini, ia tengah meneliti tentang kehidupan masa lalu dari seorang penulis terkenal bernama Hemingway di Kuba. Untuk bisa meriset lebih jauh, Carlos berencana akan segera pergi ke daerah Kuba. Diceritakan juga sedikit kisah cinta John dan Karen. Secara rahasia, John mengatakan kepada Carlos bahwa ia memiliki rencana untuk segera melamar Karen. Di saat jalan-jalan sore, Carlos mengunjungi salah satu toko buku milik teman baiknya bernama Joshua. Di sana Carlos bertemu dengan seorang pria bernama Frank. Ia pun mengatakan bahwa Joshua sedang berlibur dan dia ditugaskan untuk menjaga toko sementara. Menurut pengakuannya, dia disuruh Joshua untuk memberikan sebuah buku catatan yang mungkin bisa membantu Carlos dalam menulis cerita tentang Hemingway. Buku catatan itu bernama Havana Darkness. Isinya mulai dari berbahasa Spanyol serta teka-teki yang ada di dalamnya, sampai terdapat sebuah tulisan yang memang dituliskan oleh Hemingway. Frank berhasil mendorong Carlos membuatnya yakin untuk mengambil buku itu dan menyelidikinya. If this is what you say it is, it must be worth it. Joshua will be back in a couple of weeks. Setelah Carlos pergi, Frank kembali masuk ke dalam toko. Namun ternyata Joshua tidak kemana-mana, melainkan dia tengah disekap oleh Frank. Carlos pun membaca buku itu dengan teliti. Secara keseluruhan, buku itu menjelaskan sebuah tempat di Havana. Sepertinya tempat itu sangat mengerikan dan berbahaya. Membuatnya semakin penasaran, Carlos mulai mencari tahu lebih jelas di internet, di mana Carlos menemukan banyak gambar-gambar mengerikan yang berhubungan dengan buku tersebut. Kemudian, Carlos, John, dan Karen bertemu kembali di kafe Mang Ujang. Tentang apa yang didapat hari ini, Carlos menceritakan itu kepada mereka. Carlos mengetahui betul semua tulisan yang ditulis oleh Hemingway. Dulu ketika Hemingway tinggal di Kuba, ia punya banyak sekali tulisan yang hilang. Dan buku itu yang ia dapat dari Joshua, mungkin saja itu merupakan salah satunya. Sekarang Carlos masih mengorek lebih dalam lagi, dan jika saja berhasil membuktikan, hal itu bisa menjadi pondasi Carlos agar bisa menyelesaikan hasil karyanya. Lalu, setelah dirembukan, mereka bertiga sepakat untuk pergi ke Kuba. Singkat waktu, mereka bertiga tiba di Kuba. Carlos, John, dan Karen langsung menuju ke tempat penginapan. Namun di sana sulit mendapatkan sinyal. Akhirnya, Carlos jalan-jalan berkeliling untuk mencari wifi tetangga. Kebetulan dia bertemu dengan salah satu warga bernama Stephen. Carlos dibawa ke tempat yang dimana bisa gratisan internet. Stephen penasaran apa yang dicari Carlos di internet. Carlos bercerita bahwa dia sedang mencari salah satu tempat di Kuba. Sebagai warga asli, Stephen tahu tempat itu bernama Fula dan sangat berbahaya. Siapa saja yang masuk tidak akan pernah bisa kembali. Stephen melarang Carlos agar tidak melanjutkan risetnya tentang Fula. Namun mendengar hal itu, Carlos bukannya takut, dia malah semakin penasaran. Carlos berhasil menemukan tempat itu yang bernama Fula, di mana itu hanya terlihat sebuah rumah kosong dan terbengkalai. Jelas sih, rumah itu cocok dengan yang di buku Havana Darkness.
dari luar memang nampak rumah yang kosong, tapi tanpa disadari Carlos terdapat seseorang yang tengah mengawasinya dari dalam rumah. Carlos pun meninggalkan tempat itu. Namun di saat Carlos bersama Stephen, orang misterius itu masih saja tetap mengawasi. Bahkan orang itu terus mengawasi Carlos hingga ke penginapannya. Carlos menceritakan tentang penemuan rumah itu kepada John dan Karen. Catatan itu menjelaskan bahwa dulu di sana pernah ditemukan 5 jasad terpotong-potong. Sekarang kondisi rumah itu sudah sangat terbengkalai dan tersegel. Carlos percaya Hemingway pernah meriset tempat itu untuk bukunya. Carlos juga menjelaskan bahwa buku yang diberikan Joshua merupakan buku harian Hemingway untuk mencatat kasus di rumah tersebut. Close? How close? Blocks away. So that this guy could go to the house. Pada suatu malam, Carlos memberitahu kepada John tentang orang misterius yang terus saja mengawasinya. Carlos makin bingung dengan siapa orang itu dan apa maunya. Momen hari yang ditunggu-tunggu, akhirnya John memberanikan diri untuk melamar Karen. Hari itu mereka berdua sangat bahagia. Yes. Sementara di penginapan, tiba-tiba Carlos menerima sebuah kiriman misterius yang disisipkan di bawah pintu. Ketika ia membukanya, terdapat sebuah foto wanita berada di sebuah rumah. John dan Karen kembali ke penginapan untuk memberi kabar bahagia mereka. Namun Carlos tidak merespon. Dia menunjukkan foto itu yang ternyata terdapat tulisan yang sama seperti yang ada di buku catatan Havana Darkness. Dari semua itu, Carlos merasa ada seseorang yang mengetahui risetnya. Dugaan itu pun didukung dengan seseorang yang saban hari terus mengawasi Carlos. Ia berpikir bahwa seseorang tengah mengincarnya. Namun John dan Karen tidak begitu memperdulikan semua perkataan Carlos. Karen pun mulai khawatir dengan sikap Carlos yang paranoid. Besoknya, Carlos kembali ke rumah itu dan mencocokkan foto yang ia dapatkan. Ternyata gadis yang ada di foto memang benar-benar berfoto di tempat yang sama. Carlos mulai yakin bahwa sudah terjadi sesuatu yang tidak beres. Awalnya Karen muak dengan sikap Carlos yang berlebihan. Namun karena Carlos yang terus memaksa, akhirnya John dan Karen sepakat menemani Carlos untuk masuk dan menyelidiki rumah tersebut. Setibanya di sana, mereka bertiga berjalan masuk melalui pintu depan. Di dalam rumah tidak adanya lampu, mereka menggunakan senter ponsel sebagai penerangan. Namun di saat mereka mencoba menelusuri, semua pintu tiba-tiba terkunci, membuat mereka terjebak. Carlos dan John mencoba membukanya, tapi tidak bisa. Tidak ada pilihan, akhirnya mereka mencari jalan lain. Di sebuah tembok, mereka menemukan tulisan-tulisan aneh dan menyeramkan yang menceritakan perburuan manusia. Carlos sadar bahwa keseluruhan tulisan itu adalah kutipan dari catatan Hemingway. Tidak lama kemudian, lampu mati dan tiba-tiba nyala dengan sendirinya. Secara tidak langsung, lampu itu mendorong mereka menuju ke sebuah tempat. Saat itu, yang tadinya Karen biasa saja, sekarang dia mulai panik. Setelah mereka tiba di satu ruangan, Carlos mencoba mengecek. Namun secara tiba-tiba pintu tertutup, membuat John dan Karen terpisah dengan Carlos dan terjebak di ruangan lain. Ketika lampu menyala, John dan Karen dikagetkan dengan kemunculan 3 psikopat memakai topeng lengkap dengan senjatanya. Dan di waktu yang sama terdengar suara dari Toa, seseorang yang menjelaskan bahwa mereka telah memulai sebuah permainan. Lalu, mereka diberikan waktu 60 detik untuk melarikan diri sebelum 3 psikopat itu berhasil menangkap dan membunuh mereka. Dengan keadaan panik, John dan Karen berusaha mencari jalan keluar. Sementara itu, Carlos mencoba mengikuti arah suara John dan Karen pergi. Namun, beruntung sebelum psikopat itu dapat membunuhnya, Carlos berhasil melepaskan jebakan duri dan melarikan diri. Keadaan yang berbahaya mau tidak mau memaksa mereka untuk berusaha bertahan hidup. Tapi meskipun udah mencoba lari ke sana ke sini, para psikopat itu selalu berhasil menemukan keberadaan mereka. Sampai akhirnya salah satu psikopat bertopeng berhasil memanah paha John. Di sisi lain,
Carlos tengah bersembunyi dari kejaran psikopat. Dan setelah kedua kalinya ia mampu kabur serta menyerang satu psikopat, akhirnya Carlos berkumpul kembali dengan John dan Karen. Di ruangan itu, Carlos mencoba bertahan menutup semua pintu, sementara Karen berusaha mengobati luka John. Sadar akan psikopat yang terus mendobrak, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Akhirnya, satu-satunya jalan keluar, mereka mencoba melarikan diri melalui lubang ventilasi. Terlihat rumah itu sepertinya dirancang sedemikian rupa oleh jebakan. Carlos terjatuh dan terperangkap jebakan kawat. Pada saat itu, dua psikopat datang menghadang mereka. Beruntung John bisa melawan dan membunuh satu psikopat yang memang ternyata wanita. Dengan senjatanya, John berhasil menyelamatkan Carlos dari serangan psikopat lain. Untuk sementara, Karen, John, dan Carlos yang sama-sama terluka bersembunyi di ruangan yang terdapat genangan air. Namun tiba-tiba terdengar hitungan detik dan akhirnya... John sangat bersedih melihat teman baiknya tewas mengenaskan. Kemudian, Karen dan John tetap melanjutkan mencari jalan keluar. Namun para psikopat itu begitu cepat datang kembali dan mencoba membunuh Karen, tapi John berhasil menghalaunya. Karen dan John mencoba menginterogasi, dan dia menjelaskan bahwa mereka sendiri yang menemukan buku itu, membawanya sampai ke tempat ini dan mengikuti permainan. Setelah diinterogasi, John dan Karen pergi membiarkan psikopat itu begitu saja. Namun tidak lama kemudian rekannya datang menghampiri dan membunuhnya. Sementara itu, Karen dan John memasuki sebuah basement, di mana terdapat sebuah rekaman video menampilkan rekaman kehidupan di Kuba. Namun secara tiba-tiba, sebuah pisau melayang mengenai John dan membunuhnya. Ketika tersadar, Karen dalam posisi berada di sebuah ruangan dengan mulut, tangan, dan kakinya terikat. Psikopat yang tersisa datang. Ia merupakan orang misterius yang selalu mengawasi Carlos sebelumnya. Namun di saat ia mulai menyiksa Karen, secara diam-diam Karen mampu melepaskan ikatan dan melawannya. Meskipun dia berhasil membunuh dan melarikan diri, Karen tidak bisa lari kemanapun. Semua sudut rumah dipasang oleh CCTV. Dan di balik itu semua ada seorang kakek tengah mengawasi. Seperti kejadian wanita di awal film, Karen menuruni basement dan terjebak. Begitu ia sadar pergerakannya diawasi CCTV, akhirnya Karen pingsan. Sementara itu, kakek psikopat yang melihat Karen pingsan, dengan santuinya dia menghampiri Karen sambil membawa sebilah pedang. Ketika dia mau mencoba membunuh Karen, akhirnya Karen berhasil keluar dengan selamat. Kemudian atas laporan yang diterima, 2 orang polisi serta bersama Karen datang kembali untuk melihat ke TKP. Namun begitu aneh, semua jasad dan barang bukti kejahatan telah menghilang. Meskipun Karen berusaha meyakinkan mereka, tapi tidak adanya barang bukti, mereka tetap tidak percaya. Suatu hari Karen telah kembali ke rumahnya. Mengalami pengalaman yang buruk membuatnya susah move on. Di saat Karen tengah beristirahat, tiba-tiba seorang tamu tidak diundang datang ke rumahnya. Itu adalah Frank. Ternyata dia adalah dalang dari peristiwa yang telah terjadi. Dia mengucapkan selamat kepada Karen karena orang pertama yang bisa selamat. Tapi peraturan tidak bisa dilanggar. Frank tidak bisa membiarkan Karen hidup. Lalu dia memberikan Karen waktu 2 jam untuk kabur sebelum dia membunuhnya. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Havana Darkness. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!